Dia bangun untuk dunianya tapi dia tidur untuk akhiratnya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang di dalam doa ini terdapat faedah yang besar sekali kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina." Dan jangan jadikanlah musibah itu menimpa pada agama kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, mohon kepada Allah di dalam doanya agar musibah itu tidak menimpa dalam urusan agama. Kemudian wala taj'alid dunya akbaru hammina, dan janganlah jadikan dunia ini sebagai harapan besar bagi kami, menjadi cita-cita terbesar bagi kami. Jadi jangan sampai dunia ini menjadi kegelisahan, menjadi obsesi yang ingin dicapai, diraih. Karena seorang muslim, seorang hamba tidak selayaknya, sepatutnya menjadikan dunia ini sebagai tujuan besar di dalam hidupnya. Ya, sehingga Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada kita. Sebetulnya doa ini panjang ya, tapi kita ambil potongannya saja. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan jadikan musibah itu menimpa pada agama kami, dan jangan jadikan dunia ini sebagai obsesi besar kami, sebagai harapan cita-cita besar kami di dunia ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang salafus saleh yang bernama Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, musibatu ad-din a'zam min musibati ad-dunya. Jadi musibah yang menimpa kepada agama kita itu lebih besar daripada musibah yang menimpa perkara dunia kita. Kemudian beliau melanjutkan, matat li bintun fa'azani aksar min asyrati alaf. Jadi pernah beliau ditimpa musibah, yaitu putrinya wafat, meninggal dunia. Kemudian puluhan ribu orang, ya lebih daripada 10.000 orang itu bertakziah kepada beliau. Tapi kemudian kata beliau, wafatatni sholatul jamaah falam yu'izzani ahadun. Kemudian aku terlewatkan dari sholat berjamaah. Aku tidak bisa sholat berjamaah. Ya. Terlewatkan, terluput dari sholat berjamaah, dan tidak ada salah seorang pun yang bertakziah kepadaku. Allah Akbar. Artinya ada hal-hal yang sebetulnya layak untuk ditakziahi. Yaitu kapan? Yaitu ketika kita terlalaikan, terluput daripada perkara-perkara agama yang seharusnya kita kerjakan, yang seharusnya kita bisa mengamalkannya, yang seharusnya kita bisa melaksanakannya, tapi kemudian kita terlewat, terluput darinya, maka hal itulah sejatinya yang layak untuk ditakziahi. Ya. Karena itu adalah musibah yang paling besar, melebihi musibah-musibah apapun ya, yang menimpa kita dalam urusan dunia kita ini. Maka hendaknya seorang muslim, seorang hamba selalu memperhatikan urusan agamanya, selalu memperhatikan perkara agamanya. Jangan sampai ada ya, perkara-perkara agama, urusan-urusan agama yang kemudian dia lalaikan, ya, kemudian dia terlewatkan darinya. Sebagai contoh adalah ya, di kehidupan dunia ini banyak yang mereka lebih mementingkan urusan dunia, ya seperti contohnya adalah di pagi hari. Banyak orang bersemangat untuk mengejar dunia. Banyak orang bersemangat untuk urusan dunia di pagi hari, ya, bangun pagi-pagi dan seterusnya. Tetapi dia kemudian melalaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Dia bangun untuk dunianya, tapi dia tidur untuk akhiratnya. Waliyadzubillah. Ya. Maka ini tidak selayaknya, sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba. Bagaimana mungkin ya kita seorang muslim, seorang hamba meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah
yang mengatur rizki, yang menentukan rizki, tapi kemudian kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersandar kepada upaya usaha kita di dalam mencari rezeki. Kita begitu ketakutan kehilangan keuntungan, kita begitu ketakutan ya mendapatkan kerugian, sehingga kita lebih memprioritaskan urusan-urusan dunia kita ketimbang urusan akhirat kita. Padahal kalau kita memprioritaskan ya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan penuhi, ya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, urusan-urusan dunia kita akan diperbaiki, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.